Sapa mahasiswa melalui webinar, Bea Cukai Purwokerto kenalkan ketentuan barang kiriman luar negeri dan IMEI. Menghadapi the new normal, Bea Cukai Purwokerto masih setia memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan cukai kepada masyarakat secara luas. Kali ini dengan menyelenggarakan webinar bertajuk Ketentuan Barang Kiriman Luar Negeri dan Pengendalian IMEI. Sejumlah lebih dari 60 mahasiswa di wilayah Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara dengan antusiasnya mengikuti kesempatan baik ini hingga webinar berakhir pada Selasa siang. Selamat datang kepada para peserta. Sekali lagi selamat bergabung di acara kita kali ini. Semoga bisa membuka wawasan, kemudian meningkatkan pemahaman, dan nanti bisa memberikan share edukasi kepada teman-teman yang lainnya. Bertindak sebagai narasumber, Erwan Sepulholik menjelaskan ketentuan yang berlaku terhadap barang kiriman luar negeri. Dari tahun ke tahun, barang kiriman dari luar negeri mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai FOB-nya, naik sebanyak 68,64% atau 673 juta US dollar, sedangkan dari jumlah dokumen consignment notes mencapai 57,9 juta dokumen atau naik sebesar 216% di tahun 2019. Dengan meningkatnya volume impor baik nilai maupun dokumennya, setidaknya akan mengurangi porsi produk dalam negeri yang berada dalam pasaran. Disinilah peran Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan pelindungan terhadap industri dalam negeri di samping fungsi utamanya memungut penerimaan negara. Untuk barang-barang dengan nilai sampai dengan 3 US dollar, menggunakan dokumen consignment notes atau bukti pengiriman yang nanti akan disubmit ke Bea Cukai oleh kantor pos atau perusahaan jasa titipan, dalam hal ini dikuasakan dan dikenakan PPN sebesar 10%. Untuk barang dengan nilai 3 sampai dengan 1.500 US dollar, menggunakan dokumen consignment notes dengan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan PPN sebesar 10%. Sedangkan untuk barang dengan nilai lebih dari 1.500 US dollar, menggunakan dokumen PIB untuk badan usaha atau PIBK untuk orang pribadi, dan dikenakan tarif bea masuk MFN atau tarif pungutan atas barang impor yang berlaku umum, PPN sebesar 10% dan PPH berkisar antara 7,5% sampai 10% tergantung HS code barang tersebut. Khusus untuk barang-barang tertentu yaitu tas, sepatu, dan produk tekstil dikenakan tarif MFN, PPN 10%, dan PPH sebesar 7,5% sampai 10%. Hal tersebut dilakukan karena impor barang kiriman atas produk tersebut merupakan 63% dari total importasi barang kiriman, dan untuk menghindari pergeseran impor via barang kiriman karena tarif tunggal 17,5% jauh lebih rendah dari tarif MFN kurang lebih 32,5 sampai 50%. Untuk buku ilmu pengetahuan dikecualikan dari pemungutan bea masuk, PPN, dan PPH. Lebih lanjutnya, Aaron menjelaskan mengenai skema marketplace dan contoh simulasi perhitungan bea masuk, PPN, dan PPH berdasarkan harga barang atau cost, biaya angkut atau freight, dan asuransi atau insurance. Webinar berlanjut dengan pemberian informasi tentang pengendalian IMEI yang didahului dengan himbauan singkat dari Luli Nugraheni, Kepala Subseksi Penyeluhan dan Layanan Informasi. Dalam kaitannya dengan barang kiriman, peserta dihimbau agar selalu waspada dan hati-hati dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, seperti iming-iming barang lelang, barang black market, dan barang kiriman dari orang yang baru dikenal di dunia maya. Adapun tujuan pengendalian IMEI yaitu untuk mendorong industri handphone, komputer genggam, dan tablet atau HKT yang kondusif, mengurangi angka penyelundupan, dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan tax base. Lebih lanjutnya, Luli menjelaskan kemudahan pendaftaran IMEI melalui barang bawaan penumpang yang dapat dilakukan melalui situs resmi DJBC di www.beacukai.go.id atau dengan mengunduh aplikasi mobile Bea Cukai. Setelah mengenal ketentuan barang kiriman luar negeri dan pengendalian IMEI, semua sepakat bahwa legal itu mudah, sehingga setelah webinar berakhir, diharapkan para peserta turut menyebarluaskan informasi yang telah mereka dapatkan kepada masyarakat. Dari Purwokerto, Bea Cukai Purwokerto mengabarkan.